Teman-teman semua, kembali lagi kita di YouTube channel aku nih ya. Oke, nggak kerasa nih kita sebentar lagi bakalan memasuki akhir tahun 2022 ya. Dimana di tahun 2022 ini sedikit mengecewakan nih mungkin buat rekan-rekan pejuang CPNS ya. Dimana di tahun ini tuh CPNS untuk pelamar umum nggak dibuka teman-teman ya. Oke, artinya sebentar lagi kita bakal masuk ke tahun 2023. Dimana di tahun 2023 infonya itu CPNS untuk pelamar umum ini bakalan dibuka ya, dan katanya lagi nih bakalan dimulai di awal tahun 2023. Wow, cukup mengejutkan ya teman-teman, karena kerasa sebentar lagi nih. Oke, gimana nih persiapan kalian semua? Oke, nah teman-teman, aku cuma pengen ngasih tahu nih ya ke kalian kalau saingan kalian itu nggak cuman rekan-rekan yang fresh graduate di tahun 2022 dan mencoba untuk mengikuti CPNS di tahun 2023 ya, karena rekan-rekan yang sebelumnya belum beruntung untuk mendapatkan satu kursi CPNS kemungkinan besar nih bakal mencoba lagi di tahun depan ini teman-teman. Artinya kalian nggak boleh ketinggalan untuk belajar, apalagi mungkin yang udah lama nih nggak buka-buka bukunya ya, bisa aja udah tumpul lagi nih ingatannya, udah tumpul lagi kayaknya. Biasanya ngerjain soal tuh cepet, jadinya duh karena lupa nih harusnya gimana nih, jadi makan waktu banyak. Oke, nah mungkin juga ada yang bilang, aduh kak aku nggak ada waktu nih kak karena kan aku sambil kerja. No teman-teman, nggak ada alasan ya. Pertama tuh kalian harus niatin dulu nih di dalam diri kalian ya, komitmen kayak oke, setiap hari aku bakal belajar 10 menit nih, aku bakal nyisihin waktu 10 menit ya. Dan bahkan ketika kalian lagi makan ya, ketimbang mungkin kayak scroll video yang gak relate dengan CPNS ya, kalian masih bisa mempergunakan waktu kalian ketika makan tuh untuk mempelajari itu teman-teman. Mungkin sambil nonton YouTube channel aku kan, ya kan, bisa diulang-ulang lagi tuh video-videoku di tahun sebelumnya ya. Nah, ataupun ketika kalian misalkan lagi ke toilet nih, siapa yang sering bawa HP ketika ke toilet, khususnya lagi buang air besar? Nah, aku salah satunya teman-teman. Dulu ketika zaman kuliah ataupun SMA ya, itu karena saking banyaknya materi, jadi aku kayaknya nggak mau kelewatan 5 menit aja gitu. Karena 5 menit itu menurutku sangat berguna teman-teman. Ya, jadi ketika kalian sambil buang air besar itu kalian bisa sambil scroll ya, karena kan sekarang sistemnya banyakan yang e-book ya teman-teman. Jadi lumayan lah 1-2 materi bisa kalian dapatkan ya. Jadi ibarat kata kayak sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui ya. Menarik kan teman-teman? Oke, jadi nggak ada alasan kalian nggak punya waktu ya. Nah, di videoku kali ini kita bakal nge-review ya, atau apa ya aku bilang, membahas kembali nih teman-teman materi-materi CPNS ya, biar otak kita nih kembali panas lagi. Dan kedepannya kita akan rutin nih ya, semoga aku nggak kehalang dengan pekerjaanku ya, kita bakalan rutin untuk membahas soal-soal CPNS. Dan kali ini kita bakal bahas soal TIU, mungkin mulai dari yang termudah dulu ya, biar teman-teman bisa ingat-ingat lagi. Dan mungkin yang pengen mencoba menjawab soal-soal ini, kalian bisa pause dulu sebentar ya. Dan ketika nanti pembahasan kita bisa sama-sama saling mencocokkan jawaban. Oke teman-teman, udah siap ya? Siapin nih sekarang kertas kalian. Oke, bisa kita langsung mulai ke soal yang pertama. Oke teman-teman, karena tadi aku bilang kita bakal mulai dengan soal yang mudah dulu ya. Jadi di soal pertama ini kita akan membahas contoh soal operasi hitung bilangan teman-teman. Yuk, 0,3 dikali 10 pangkat 2 ditambah 3 dikali 1/9 dikali 25% sama dengan titik-titik. Oke, nah di sini kan masih bercampur nih teman-teman. Ada pecahan desimal ya, ada bilangan berpangkat ya, ada juga bilangan bulat ya. Maka untuk lebih mudah kita bisa mengubah bentuknya teman-teman. Oke, pertama nih dari yang 0,3 itu bisa kita ubah bentuk menjadi 3/10 ya, dikali 10 kuadrat itu adalah 100 ya, karena 10 kali 10 ditambah
3 dikali 1/9 dikali 25% berapa teman-teman? 25/100. Oke. Nah, ini juga bisa kita coret nih. 10 dengan 100 sama-sama dibagi 10. Menjadi berapa teman-teman? Oke, 10. Nah, berarti selanjutnya nih untuk yang 3 dikali 1/9 ya. Ini sama-sama dibagi 3. Berarti 9 dibagi 3 berapa? 3 teman-teman. Nah, untuk yang 25/100 sama-sama dibagi berapa nih? 25 ya. Kita coret-coret. Ini 1, kemudian 100 dibagi 25. Oke, 4. Nah, lebih sederhana teman-teman. 3 dikali 10. 30. Oke, ditambah 1 dikali 1. 1. Per 3 dikali 4. 12. Nah, ini dia. Oke, karena di sini pilihan jawabannya adalah dalam bentuk pecahan desimal, teman-teman. Berarti 1/12-nya ini harus kita ubah ya. Artinya 1/12 kan 1 dibagi 12. Karena 1 dibagi 12 belum bisa, maka kita tambahkan 0 di belakang. 0 jadi naik ya. Nah, 10 dibagi 12 belum bisa juga. Kita tambahin lagi 0-nya. Tambahin lagi 0-nya di sini. Oke. 100 dibagi 12. Berapa teman-teman? Yang mendekati? Yap, 8 ya. 8 dikali 12, 96. Ya, 100 dikurang 96, 4. 4 dibagi 12. Nggak bisa juga nih tambahin 0-nya lagi nih. 40 dibagi 12 berapa? Yap, 3 yang mendekati ya. Berarti 30 ditambah 0,083 sama dengan 30,083. Yang mana teman-teman? Yap, yang E ya. Oke, masih mudah ya. Yuk kita lanjut lagi nih ke soal yang kedua. Oke, untuk soal yang kedua nih. Hasil dari 17 dikali 2 dikurang 72 dibagi 8 ditambah 9 sama dengan titik. Nah, ketika kalian menemukan soal seperti ini, kalian kerjakan dulu, di mana bilangan tersebut adalah perkalian, pembagian, lalu dilanjutkan dengan penjumlahan dan juga pengurangan, teman-teman. Ya. Nah, lebih mudahnya lagi kita gunakan tanda kurung nih untuk menyatakan mana dulu sih yang harusnya kita kerjakan, ya. Kita tuliskan soalnya, 17 dikali 2 dikurang 72 dibagi 8 plus 9. Artinya kita kelompokkan nih yang 17 dikali 2, kemudian 72 dibagi 8. Ya, karena mereka kan perkalian kemudian pembagian ya. Ini merupakan satu tingkatan nih teman-teman yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Oke. 17 dikali 2, 34 ya. Ini kurangnya ngikut nih dari atas turun ke bawah ya. Kemudian 72 dibagi 8. Berapa teman-teman? 9 ya. Kemudian baru ditambah 9 nih. Dia seorang diri nih 9 ya teman-teman. Nah, ini bisa langsung kita coret nih. Min 9 ditambah 9. Habiskan 0 ya teman-teman. Berarti 34 ditambah 0. Berapa? Yap, bilangan itu sendiri ya. 34. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang A ya teman-teman. Masih mudah ya. Kita lanjut lagi nih ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga, jika x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 60 dan x plus y sama dengan 4, nilai perkalian x dan y adalah... Ada yang mulai bingung nggak teman-teman? Tenang ya, ini merupakan salah satu soal yang bisa diselesaikan dengan pola aljabar teman-teman. Kalau kalian ingat nih, jika ya x ditambah y kuadrat ya, ini artinya apa? Artinya x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 2xy. Ya, ini dari mana sih, Kak? Ini sebenarnya gini, teman-teman. X kuadrat dulu nih, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, y dikuadratkan, jadinya y kuadrat. Dan yang ketiga, 2 dikali x dikali y, ya, jadi 2xy. Oke, teman-teman? Nah, kalau kita udah punya pola seperti ini ya, punya persamaan seperti ini sebenarnya tinggal kita masukin aja nih angka dari soal. Nih,
Untuk yang X kuadrat plus Y kuadrat, berapa teman-teman? 60. Wow, cepet ya. 60. Nah, ditambah nih 2 dikali XY. Nanti XY-nya ini yang akan dicari. Sedangkan diketahui juga untuk X ditambah Y itu sama dengan 4. Nih di soal teman-teman. Ya, berarti di sini X tambah Y 4, kemudian kuadrat. Oke, 4 kuadrat berapa teman-teman? 16 ya, sama dengan 60 plus 2 XY. Nah, kita pindah ruas nih. 16 dikurang 60 sama dengan 2 XY. Oke, 16 dikurang 60 berapa teman-teman? Oke, minus 44 sama dengan 2 XY. Maka 2 XY adalah min 44 dibagi 2 ya, karena dia pindah ruas. Tadinya perkalian jadi pembagian. Berapa teman-teman? Min 44 dibagi 2. Oke, min 22 ya. Ketemu tuh jawabannya yang mana? Yang D ya, minus 22. Mudah kan teman-teman? Kalian harus menguasai nih pola-pola aljabar ya, biar bisa mengerjakan soal-soal semacam ini. Oke, kita lanjut ya ke soal yang keempat. Nah, di soal yang keempat ini sebenarnya nggak beda jauh dengan soal yang ketiga ya teman-teman. Langsung aja kita mulai ya. Jika X kuadrat, ini tambah ya teman-teman. Jika X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 145 dan X min Y sama dengan 7, nilai perkalian X dikali Y adalah, nah teman-teman, kalau soal yang sebelumnya itu adalah X plus Y ya, di sini X min Y. Ini juga merupakan salah satu pola aljabar, oke? Nah, X min Y kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat ya, min 2XY. Pertanyaannya kok bisa sih Kak? Yuk kita bongkar teman-teman. Pertama, X ini kita kuadratkan dulu ya, menjadi X kuadrat. Yang kedua, min Y kita kuadratkan. Jadi min ketemu min hasilnya positif, menjadi Y kuadrat. Dan yang ketiga adalah si pangkat ini ya, 2 kita kalikan dengan X, kita kalikan dengan min Y. Artinya min 2XY. Paham sampai sini teman-teman? Nah, di soal kita udah mengetahui nih nilai dari X dikurang Y atau X min Y itu adalah 7. Berarti di sini 7 ya kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat berapa? 145 ya, dikurang 2XY. 7 kuadrat berapa teman-teman? 49 ya, sama dengan 145 min 2XY. Nah, biar mudah kan kita pindah ruas ya. 49 dikurang 145 sama dengan min 2XY ya. 49 dikurang 145 berapa teman-teman? Yap, minus 96 ya, min 2XY. Nah, ini minnya sama-sama kita coret, berarti XY sama dengan 96 dibagi 2 ya. Ini pindah ruas teman-teman. 96 dibagi 2 berapa? 48 ya, ini adalah XY. Maka jawabannya adalah yang teman-teman, 48. Paham ya? Kita sekarang lanjut lagi nih ke soal yang kelima. Jika A sama dengan 30% dan B sama dengan 10%, C sama dengan 25% dan D adalah sisanya, dan bila X sama dengan A per B dan Y sama dengan C per D, maka, nah teman-teman, kita mencari nilai D terlebih dahulu ya. Yang A-nya 30% ya. Kemudian B-nya adalah 10%, C-nya adalah 25%. Maka D-nya berapa teman-teman? Kan persen ada 100 ya, berarti 100 dikurang 30 dikurang 10 dikurang 25. Berarti 35%. Nah, dengan begini kita bisa langsung aplikasikan untuk mencari nilai X dan juga Y teman-teman. X-nya adalah A per B. A-nya adalah 30%,
B-nya adalah 10% ya. Dan untuk yang Y ya, di sini C per D teman-teman. Artinya 25% ya per 35%. Nah, ini kan karena sama-sama nih atas bawah adalah persen, maka kita coret teman-teman ya. 30 dibagi 10 berapa? 3 ya. Untuk yang 25 per 35 ya, ini yang Y-nya. Sama-sama kita bagi 5 teman-teman. 25 dibagi 5 adalah 5. 35 dibagi 5 adalah 7. Artinya 5 per 7. Kalau 5 per 7 itu berarti kan 0, sekian teman-teman ya. Nah, sedangkan untuk yang X adalah 3. Wow, bilangannya bulat dan dia positif ya. Dan dia kepalanya itu bukan 0, melainkan 3 teman-teman. Oke, untuk 5 per 7 bisa kita ubah menjadi berapa? 0,71 lah ya teman-teman. Betul. Maka nilai X lebih besar daripada nilai Y ya, karena kan X-nya adalah 3, Y-nya adalah 0,71. Maka jawaban yang tepat adalah yang B teman-teman. X lebih besar daripada Y. Gimana? Sampai sini teman-teman bisa paham nggak dengan 5 soal yang udah kita coba? Dan aku harap ketika teman-teman mencoba juga, jawaban yang kalian buat sama ya dengan jawaban yang aku buat teman-teman. Oke? Aku pengen ngucapin makasih nih buat kalian yang sudah menonton video ini. Dan jangan lupa untuk saksikan terus video aku berikutnya, karena kita akan membahas soal-soal yang lebih menantang ya dibanding hari ini. Oke teman-teman, terima kasih dan salam sukses.